Yo hai guys, kita lanjut dari pembahasan sebelumnya. Oscar menghampiri Tang San di tengah jalan. Karena sedikit kesalahpahaman, mereka pun bertarung. Ya, hingga akhirnya Oscar pun segera menyadari Tang San setelah menggunakan beberapa skill rumput perak dan palunya. Tang San juga sangat terkejut melihat perubahan Oscar. Tang San langsung mengajak Oscar kembali ke akademi. Namun Oscar masih tidak mau kembali ke akademi karena ia khawatir akan penampilannya sekarang yang menjadi sangat jelek, terutama dengan bekas luka di wajahnya. Tang San pun menceramahi Oscar, lebih baik pergi sekarang daripada tak ada kesempatan lagi. Ia pun menceritakan soal Xiao Wu yang sudah menjadi kelinci dan tak bisa berbicara lagi dengannya. Mendengar cerita Tang San, Oscar pun turut bersedih karena Xiao Wu mengorbankan dirinya menjadi cincin roh Tang San ratusan ribu tahun. Akhirnya Oscar pun bertekad menemui Rongrong apapun yang terjadi. Sesampainya di sekolah, Tang San sempat pingsan karena sudah terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian setelah tersadar, Tang San pun sudah tiba di kamar asrama sekolah. Guru Tase pun datang membawakan teh. Tang San langsung bercerita tentang kaki laba-labanya yang berevolusi. Ditambah lagi, sekarang ia bisa membentuk sebuah perisai berwarna merah. Tang San pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat menganalisis, Guru Tase langsung mengerti apa yang terjadi kepada Tang San. Guru Tase berkata, Tang San mendapatkan sebuah anugerah untuk menggunakan kekuatan penggabungan tulang roh. Kekuatan ini sangat langka. Dari seluruh orang di benua Tuolo ini, hanya satu orang yang bisa menggunakannya, yaitu adalah Pipitong. Umumnya kekuatan ini sangat langka dan hampir mustahil didapatkan. Seseorang harus memiliki 6 tulang roh dari satu jenis hewan yang sama, baru bisa memiliki kesempatan yang lebih besar menggunakan kekuatan ini. Namun karena kaki Tang San sudah berevolusi berkali-kali, akhirnya ia pun menjadi jembatan untuk menghubungkan tulang-tulang roh yang lain. Guru Tase pun bertanya, apa rencana Tang San selanjutnya? Tang San bercerita kalau sekarang kita tak boleh mempercayai siapapun, termasuk kerajaan Tiantou. Tang San bercerita masalah kerajaan, terutama tentang Xue Qinghe. Ia yakin kalau Qinghe ini memiliki backing yang sangat kuat. Raja berkali-kali sudah diracuni, sedangkan Xue Peng juga tak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Tang San pun menyuruh Guru Tase untuk berhati-hati karena mungkin ia adalah target selanjutnya. Maka dari itu, Tang San juga tak mau terikat dengan anggota kerajaan. Ia bercerita tentang rencananya membangun klan baru. Walaupun perlahan, namun pastinya mereka akan lebih kuat dari Istana Wuhun nanti. Guru Tase pun berkata kalau ia akan membantu sebisa mungkin. Setelah hal tersebut, Tang San dan lainnya pun menemui Rongrong dan juga ayahnya. Oscar masih tampak tak percaya diri dan selalu menutupi wajahnya. Oscar pun sempat ingin kabur saat ayah Rongrong menanyakan siapa dirinya. Hingga akhirnya Oscar pun memberanikan diri untuk bertemu kembali dengan Rongrong.你是我最爱的人，我不对你好，对谁好呢？我只要你回来。
Ya, Oscar dan Rongrong pun kembali bersama. Rongrong sangat senang setelah bertahun-tahun merindukan Oscar. Oscar berkata kalau sekarang ia sangat jelek, sedangkan Rongrong malah semakin cantik. Namun Rongrong tak merasa begitu. Ia malah merasa Oscar semakin dewasa dan membuatnya merasa lebih aman. Di sisi lain, Tang San pun bercerita tentang rencananya membangun klan baru. Ayah Rongrong sangat terkejut saat Tang San mengeluarkan bidang pelindung. Ia merasa kalau Tang San selalu membawa kejutan baginya. Beberapa saat kemudian, setelah berbicara, akhirnya ayah Rongrong pun setuju bahwa klan Ubin Pagoda kedepannya akan menjadi salah satu klan pendukung bagi klan Tang Men. Setelah hal tersebut, Oscar datang menggandeng tangan Rongrong. Ayah Rongrong pun bertanya, mengapa waktu itu harus pergi? Padahal ia bisa saja mempertimbangkan kebahagiaan anaknya. Namun ayah Rongrong memperingatkan kalau ia hanya memiliki satu anak saja. Ia tentu saja berharap yang terbaik bagi anaknya. Oscar pun berkata, ia akan melindungi Rongrong dengan segenap jiwa. Sekarang ia sudah yakin bisa melindungi Rongrong. Mendengar hal tersebut, Paman Tulang pun bertanya apa yang dimaksud Oscar. Ia pun menyuruh Oscar untuk menunjukkan kekuatannya. Oscar kemudian meminta satu tetes darah milik Tang San. Nah, Oscar pun mengkloning skill-skill milik Tang San. Oscar membuat sosis mirrornya. Kekuatan Tang San sangat besar hingga mengkonsumsi banyak sekali tenaga milik Oscar. Kali ini Phoenix pun akan bertarung dengan Oscar. Tanpa panjang lebar, pertarungan pun dimulai. 早已超越一般15星之实力。欠缺的就是爆发力。第四魂技，凤凰啸天机。右臂魂骨技能，疯狂爆裂机。 但是攻击范围较窄，小奥算准了这一点。小道，实现本体趁机完成蓝银霸王枪的蓄力。王枪，第五魂技。 你居然连双生武魂都能复制！你的昊天锤也太重了。 Ya, Oscar hampir saja memenangkan pertarungan tersebut. Ia sampai bisa meniru kekuatan palu milik Tang San. Namun Oscar masih belum bisa mengendalikannya karena palu Tang San ini sangat berat. Saat skill ke-6 Oscar aktif, Oscar bisa meniru kekuatan sampai dengan 70%. Setelah tulang roh diaktifkan, bahkan bisa mencapai 80%. Namun itu memakan banyak energi. Memakai skill 6 langsung menguras 1/3 kekuatan jiwa milik Oscar. Ayah Rongrong pun sangat terkejut dengan kekuatan Oscar sekarang. Sekarang ayah Rongrong pun memberikan dua pilihan. Tang San mendirikan sebuah klan. Namun ayah Rongrong ingin Oscar masuk ke klan Ubin Pagoda dan mendukung klan Ubin Pagoda. Apabila Oscar bergabung, maka ayah Rongrong akan langsung merestui hubungannya dengan anaknya. Setelah beberapa saat berpikir, ternyata Oscar memberikan jawaban lain. Oscar tak bisa meninggalkan temannya yang mana sekarang juga sedang membutuhkan bantuan. Namun ia juga tak akan melepaskan Rongrong. Ia berjanji akan memukau ayah Rongrong walaupun itu butuh waktu 5 tahun lagi. Dan ayah Rongrong pun akhirnya setuju dengan hubungan Oscar dan Rongrong. Walaupun jawaban Oscar sedikit licik, namun ayah Rongrong berkata itulah jawaban yang ingin ia dengar. Semuanya pun turut berbahagia untuk Rongrong dan juga Oscar. Suatu hari nanti, Tang San juga bertekad akan bersama kembali dengan Xiao Wu. Namun sekarang ia harus menemui teman lama. Ternyata teman lama yang dimaksud
adalah kakek Tai Long dari klan kekuatan. Setelah menunjukkan 2 martial soul-nya, kakek Tai Long pun segera mengenali Tang San dan mengajaknya masuk ke ruangan. Mereka berbicara tentang klan baru, klan Tang Men yang akan dibangun Tang San. Tang San juga mengajak kakek Tai untuk masuk ke klannya. Namun sebelum itu, kakek Tai bertanya, apakah klan ini nantinya akan bergabung dengan klan Palu? Apabila iya, maka maaf, kakek Tai tidak ingin bergabung. Namun Tang San berjanji kalau klan Tang Men ini nantinya tak akan berhubungan dengan klan Palu sama sekali. Mendengar hal itu, akhirnya kakek Tai pun tak keberatan dan akhirnya bergabung dengan Tang San. Untuk lokasi klan Tang Men sendiri, kakek Tai menawarkan untuk menggunakan tempat ini saja. Tang San boleh merombak seluruh benda-benda sesuai yang ia inginkan. Setelah hal tersebut, kakek Tai juga memberikan ide untuk mengajak 4 klan besar pendukung klan Palu waktu itu. Yang pertama adalah Defense Clan, Speed Clan, Breaking Clan, dan Power Clan milik kakek Tai. Setiap 2 tahun mereka akan mengadakan reuni. Kebetulan besok adalah hari reuni 2 tahun mereka. Di episode selanjutnya, Tang San pun akan mengajak satu persatu ketua klan pendukung terbesar klan Palu dulu. Semuanya pun sangat marah setelah mengetahui kalau Tang San adalah anak dari Tang Hao. Tang San pun harus bertarung dengan ketua-ketua klan. Bagaimana kelanjutan cerita Tang San dan tim selanjutnya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.